Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan juga bulan yang dimana kita diminta untuk memperbanyak doa. Doa adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Rabb kita. Maka ayat setelah bulan Ramadan disebutkan di surah Al-Baqarah 185, maka di ayat 186-nya Allah membicarakan tentang bagaimana ketika ia meminta hambanya untuk berdoa. Perhatikan ayat yang sangat indah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku. Itulah kurang lebih terjemahannya. Kalian, kalau saya ingin memberikan contoh sederhana untuk supaya kita terhubung dengan ayat ini. Ada dua kalimat yang Ustadz akan berikan contoh, ekspresi bagaimana seseorang menginginkan, seorang ibu yang menginginkan anaknya, ya, menginginkan kehadiran anaknya. Misalnya begini, jika anakku pulang, maka aku akan bikinkan makanan yang enak. Itu satu kalimat. Jika anakku pulang, maka aku akan buatkan baginya makanan yang enak. Yang kedua, contoh kalimat yang kedua. Ketika anakku pulang, aku akan membuat makanan yang enak buat dia. Dari dua contoh kalimat ini, anak-anak sekalian, kira-kira mana yang lebih antusias? Kalimat pertama kah kalimat dua? Kalimat pertama ini seperti formalitas saja, seolah-olah anaknya itu sudah tiada gitu. Jadi nggak ada harapan, mungkin sedikit harapan untuk menginginkan anaknya datang. Formalitas aja. Tapi yang kedua ini antusias. Seorang ibu ini sangat menginginkan kehadiran anaknya. Maka ayat ini, perhatikan ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Ini memberikan kita pelajaran penting bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk berkomunikasi dengannya. Menginginkan sekali hambanya untuk datang kepadanya. Maka ini isyarat bagi kita semua hambanya. Jangan tunda-tunda taubat. Allah sedang menunggu dan menanti diri kita. Inilah saatnya kita meminta doa di bulan ini. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Perhatikan lagi ayatnya. Dan apabila dan ketika hambaku bertanya tentangku, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka seharusnya kita berpikir ayatnya akan berkata, kullahum, katakanlah kepada mereka bahwasanya aku dekat. Tetapi kata kullahum di sini tidak ada, tidak disebutkan. Langsung fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ini isyarat seperti ketika kita mencari orang, bertanya kepada orang, dan orang itu ada di situ, tanpa perantara dia akan mendatangi kita. Ada apa? Ada keperluan apa? Inilah subhanallah bagaimana cara Allah menjelaskan ayatnya tentang sebuah doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah menghilangkan kata kullahum untuk menunjukkan betapa ia ingin langsung menyapa hambanya tanpa perantara. Inilah di mana waktu kita berdoa kepada Allah, Allah menghilangkan sekat. Tidak harus orang yang alim, tidak harus seorang ustadz atau orang kiai untuk berdoa langsung kepada Allah. Anda sekalian, cukup Anda sekalian. Apa syaratnya untuk berdoa kepada Allah? Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan, aku akan memenuhi setiap siapapun yang berdoa kepadaku. Idza da'an, apabila dia meminta. Coba kalian bayangkan, seorang yang mungkin punya perusahaan besar dan banyak karyawan. Ya, tentu seorang bos atau CEO yang punya ratusan karyawan. Ketika seorang karyawan ingin berbicara dengan bosnya, apakah waktu yang diberikan itu sesuai waktu bosnya atau waktu karyawannya sesuka dia? Tentu harus menyesuaikan bosnya, ya kan? Kita tidak serta-merta ingin bertemu dengan seorang yang penting harus menyesuaikan waktu kita, tidak. Tapi lihatlah bagaimana cara Allah berbicara ketika kalian berdoa, tidak perlu waktu khusus. Kapan? Idza da'an, ketika kalian berdoa, ketika kalian meminta. Ketika kalian berdoa, ketika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjawab doa-doa kalian.
menjawab doa-doa kalian insyaallah. Idza da'an ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Maka apa yang harus kita, yang diminta kepada kita apa? Falyastajibu li. Maka usahakanlah untuk memenuhi apa yang aku minta kepadamu. Ya, inilah syarat di mana kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal usahakanlah, buatlah sebuah usaha untuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan percayalah kepadaku. Kadang kita merasa ketika berdoa kepada Allah, kok tidak dikabul-kabul wahai Allah. Ya, ingat, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita meminta sesuatu yang justru itu berbahaya buat kita. Tapi Allah tahu apa yang paling kita butuhkan. Dan Allah jualah yang tahu kapan waktunya itu dikabulkan. Jadi bukan sesuai keinginan kita. Ya Allah, aku ingin sekarang ada mobil di depan saya. Nggak bisa. Tetapi Allah yang menentukan kapan waktunya. Aku ingin ini ya Allah sekarang juga. Nggak bisa. Allah yang paling tahu kapan kau membutuhkannya, kapan kamu membutuhkannya. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka percaya kepada Allah. Kalau dirasa kita belum dikabul-kabul oleh Allah, mungkin Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Insya Allah. Tidak mungkin tidak di dunia ini, tapi di akhirat Allah sedang mempersiapkan sesuatu pengganti doa-doa kita sebelumnya. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, supaya kita tetap berada dalam kondisi yang terarah tadi. Ya, supaya kita terbimbing. Itulah yang penting dari sebuah doa. Apa yang lebih penting dari sebuah permintaan adalah ketika kita terarah, ketika kita terbimbing di jalan hidup ini. Itulah mengapa kita harus mensyukuri turunnya Al-Quran, karena itu hadiah buat kita, supaya kita terarah dalam menjalani kehidupan ini. Inilah anak-anak sekalian, inspirasi di bulan Ramadan ini dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala khusus untuk menyebutnya di dalam bulan Ramadan, ayat 185 surah Al-Baqarah dan ayat 186. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang lulus di bulan Ramadan ini dengan derajat ketakwaan yang meningkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.